Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas satu tema besar, ya. Tema ini terlalu besar, yang seharusnya dibahas oleh ustadz-ustadz yang sudah punya pengalaman di dalam dakwah, ya, bukan orang seperti saya yang barangkali masih muda, ya. Judulnya sangat besar, yaitu menjalin persatuan umat, ya, menjalin persatuan umat. Jadi yang pantas membahasnya ustadz-ustadz yang sudah punya pengalaman yang lama dalam dakwah, ya, menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam ujian-ujian di dalam dakwah. Tapi karena ya sudah ditetapkan, ya bagaimanapun kita akan mencoba untuk membahasnya. Baik, bagaimana menjalin persatuan umat? Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas kira-kira 4 poin, 4 atau 5 poin. Ya, 4 poin tentang bagaimana menjalin persatuan umat. Yang pertama adalah penting bagi kita semua untuk menggugah kesadaran akan pentingnya persatuan, ya, pentingnya apa? Persatuan. Jadi kalau ingin menjalin persatuan, maka harus kita tumbuhkan dulu kesadaran bahwa persatuan itu adalah suatu yang penting. Nanti kita sebutkan dalil-dalilnya, ya. Jadi itu yang pertama, hendaknya kita menumbuhkan kesadaran bahwa persatuan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, ya. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah pentingnya bagi kita untuk kembali menumbuhkan atau menegakkan satu ajaran dalam Islam
yang disebut dengan ajaran al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Siapa yang layak kita cintai dan siapa yang layak kita apa? Benci. Siapa saudara kita, siapa musuh kita, siapa kawan kita, siapa lawan kita. Ya, di dalam Islam ada namanya akidah atau ajaran yang namanya wala wal bara. Ya, wala wal bara. Kemudian poin selanjutnya yang penting adalah ta'zim hurumatil muslimin. Hendaknya kita menyadari akan besarnya kehormatan atau agungnya kehormatan kaum muslimin. Ya, kaum muslim itu punya kehormatan yang harus dijaga. Siapapun dia muslim, maka dia punya kehormatan yang patut apa? Dijaga. Dan itu suatu prinsip dalam agama Islam. Ya, kemudian poin yang terakhir akan kita bahas kalau waktunya cukup adalah pentingnya memahami fiqhul khilaf. Fikih dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ya, fikih dalam menyikapi perbedaan pendapat. Baik, kita mulai dari poin yang pertama adalah pentingnya kita menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan. Ya, akan pentingnya persatuan. Kira-kira persatuan itu penting atau tidak? Penting nggak persatuan itu? Hah? Kenapa penting? Biar kuat. Ya, betul, biar kuat. Kita tidak usah berangkat dulu dari Al-Quran, tapi kita lihat dalam realita kehidupan. Ya, kita lihat saja dalam realita kehidupan. Banyak sekarang tokoh-tokoh, pembesar-pembesar mengadakan acara-acara dengan tema besar, baik itu dengan tema persatuan atau yang semisalnya, dalam skala nasional atau dalam skala internasional. Dalam skala nasional misalnya banyak tokoh-tokoh dari lintas agama mengadakan acara-acara lokakarya atau seminar atau apapun itu dengan judul kerukunan antar umat beragama. Ya atau tidak? Kerukunan antar umat beragama. Ya, kenapa mereka pandang itu penting? Supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang penuh dengan kestabilan, ya enggak? Stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas politik, stabilitas macam-macam. Ya, karena kalau masyarakat tidak hidup rukun, yang terjadi apa? Keributan, pertengkaran, perkelahian. Yang tentu dampak dari itu adalah hilangnya rasa apa? Aman. Betul nggak? Hilang itu aman. Sedangkan aman itu suatu kenikmatan atau tidak? Kenikmatan yang patut dijaga. Apa dalilnya? Surat Quraisy. Allah mengatakan li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kata Allah li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim, yaitu kebiasaan mereka rihlatash shita'i was-saif, kebiasaan mereka mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Musim dingin mereka ke satu negeri, musim panas ke satu negeri. Salah satunya Syam, salah satunya apa? Yaman. Karena kebiasaan itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sepatutnya mereka bersyukur. Bersyukur dalam bentuk apa? Ibadah. Hendaknya mereka beribadah kepada Rabb yang memiliki bait, rumah ini, yaitu Baitullah. Yaitu hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan kenikmatan. Kenikmatan berupa apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena Allah telah menghilangkan rasa lapar mereka dan Allah telah memberikan mereka keamanan dan menjauhkan mereka dari rasa apa? Takut.
Jadi terlepas dari benar atau salahnya acara-acara yang dilakukan oleh banyak manusia, tapi itu menggambarkan atau membuktikan kepada kita bahwa manusia pada dasarnya menyukai kondisi aman, ya, menyukai kondisi nyaman, menyukai kondisi stabil, amannya stabil, ekonominya stabil, politiknya stabil. Kalau stabil semua kan kegiatan bisa kita lakukan dengan baik, benar atau tidak? Kita tidak bisa ke masjid ini kecuali kalau jalan ini aman, benar nggak? Bayangkan aja kalau jalan ini ya dihadang oleh orang-orang yang membawa celurit misalnya, karena nggak suka dengan kita bahwa kita ini muslim, ya. Tapi kan tidak terjadi. Nah, banyak orang-orang dalam skala nasional ini membuat acara dengan tema kerukunan antar umat beragama. Terlepas itu benar atau salahnya, tapi itu membuktikan orang itu ingin hidup aman, ya enggak? Orang itu ingin hidup bersama. Bahasa Arabnya at-ta'ayush as-silmi, hidup bersama secara damai. Dan itu terjadi, ya. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Saya mau bertanya sama bapak-bapak semua nih, di lingkungan kita ada orang non muslim atau tidak? Ya, ada orang non muslim nggak? Kita hidup rukun nggak? Hidup rukun. Dan kita punya prinsip, punya modal ajaran agama yang membuat kita bisa rukun. Itu banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Al-Kafirun, benar nggak? Lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusan kebaikan, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasamalah kalian dalam hal yang merealisasikan kebaikan dan ketakwaan. Allah tidak berbicara tentang dengan siapa kita bekerja sama, ya, tapi pada tema apa kita bekerja sama, ya. Nanti baca itu di surat Al-Maidah, tafsirannya bagaimana. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah kalian, kerjasamalah kalian dalam hal yang menciptakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal yang menciptakan atau menimbulkan perbuatan dosa dan perbuatan kezaliman. Kita ini punya banyak ayat, punya banyak prinsip dasar yang sebenarnya mendukung kita untuk bisa hidup dengan damai, baik dengan muslim ataupun dengan non muslim. Buktinya kita di masyarakat kan hidup dengan non muslim, bisa rukun, bisa damai. Makanya sayang kalau orang-orang menggalakkan acara kerukunan antar umat beragama, tapi nggak pernah ada acara dengan tema kerukunan antar umat seagama. Pernah dengar nggak? Kerukunan antar umat seagama, pernah dengar nggak? Ada dasarnya nggak? Dasarnya ada. Surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Orang beriman, Allah maha tahu nggak kalau orang beriman itu bakal berpecah belah? Allah maha tahu nggak? Maha tahu orang beriman itu bakal berpecah belah. Ya, kan Rasul aja mengabarkan akan terpecah belah menjadi berapa? 73. Nanti begini. Tapi selama ada iman, sedikit ataupun banyak, maka dia itu musuh kita atau saudara kita sebenarnya. Musuh kita atau saudara kita? Kalau ada iman loh, saudara kita. Persaudaraan itu dikaitkan dengan sesuatu yang merupakan istilah syar'i yang diangkat oleh Allah, yang tidak boleh kita persempit kecuali dengan dalil. Allah ikat persaudaraan itu kan dengan iman, benar nggak?
Allah tidak katakan iman dalam versi ya kelompok A, iman dalam versi kelompok B. Enggak, Allah tidak katakan itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita punya modal untuk hidup rukun, bukan hanya saja seagama bahkan beragama, tapi pada kenyataannya orang berlomba-lomba sekarang untuk mengadakan ya acara-acara dengan tajuk kerukunan antar umat beragama, tapi tidak pernah ada acara dengan tajuk kerukunan antar umat seagama. Nggak ada. Makanya aneh, sama kafir bisa rukun, sama saudara sendiri nggak rukun. Sama kafir bisa kalau lewat, pagi pak, gitu. Misi pak, bisa. Sama muslim cuma beda ustadz aja, ya, bukan seagama lagi barangkali ya, bukan, mohon maaf, dengan mungkin semanhaj ya zaman sekarang ini. Semanhaj tapi beda ustadz, betul nggak? Ya, ketemu tidak saling sapa, ketemu tidak saling sapa, ketemu tidak saling salam, ya. Nah ini ada khalal, itu ada kesalahan itu dalam kita beragama. Dalam kita beragama itu ada kesalahan. Kenapa kok kepada non muslim kita bisa rukun, dengan saudara sendiri kita tidak bisa apa? Rukun. Ya, karena itu yang namanya persatuan itu penting. Kenapa? Buktinya orang sekarang ingin hidup aman, ya, bikin acara kerukunan antar umat beragama. Itu sekarang skala nasional, belum kita bicara internasional. Ya, dalam skala internasional banyak kepala-kepala negara sekarang mengadakan acara-acara atau ya program-program agar mereka bisa hidup damai. Mungkin pernah dengar namanya normalisasi, pernah dengar nggak? Apa normalisasi itu? Terlepas itu benar atau apa, baik atau buruk, benar atau salah, kita kan tidak tahu. Yang paling paham adalah orang yang mendalami politik, benar nggak? Mereka paling tahu. Tapi kan ada namanya normalisasi. Apa normalisasi itu? Menghilangkan permusuhan. Normalisasi yang terakhir dengan siapa? Dengan negara Israel. Ya? Negara-negara melakukan normalisasi dengan apa? Negara Israel. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau hidup dalam keadaan berperang. Hidup dalam kondisi keamanan terancam. Ya, ada muktamar juga terakhir, ada muktamar di mana kepala negara, tokoh-tokoh di bangsa Arab mengatakan kita ini harus hidup dengan sifr adu. Sifru adu, sifr itu nol, adu artinya musuh, nol musuh. Kita hidup nggak boleh ada musuh. Ya, ini terlepas benar atau salah, baik atau buruk, tapi ya yang kita sayangkan adalah kalau sama kafir kita bisa normal hidup, sama kafir bisa normal hidup, ya, sama kafir bisa sifr adu, nol musuh. Kenapa sesama muslim tidak bisa seperti itu? Kita terlalu jauh keluar ke dalam, padahal ke dalam kita ini belum selesai. Kita ke dalamnya belum selesai. Di dalamnya kita belum selesai. Lalu gimana kita bisa memimpin peradaban kalau kita di dalam saja belum selesai? Kita tanya sekarang, apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali ketika beliau hijrah ke Madinah? Yang dilakukan apa? Selain membangun masjid, apa yang dilakukan oleh Nabi? Satu, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Dipersaudarakan, dirukunkan. Padahal ansor itu zaman dulu sebelum datangnya Nabi selalu berperang antara dua suku, suku Aus dan suku apa? Khazraj. Terus berperang. Datang Nabi, sama Nabi didamaikan. Bukan saja antara Aus dan Khazraj, Nabi satukan dengan istilah Al-Ansar. Kemudian orang-orang yang datang dari Mekah Nabi namakan dengan apa? Muhajirin. Lalu Nabi kemudian mempersaudarakan antara muhajirin dan apa? Ansor. Tidak ada satu keluarga pun atau satu orang pun
dari Ansor kecuali dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang Muhajirin. Apakah cuma itu yang dilakukan Nabi? Tidak. Nabi juga mengikat perjanjian dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah apa semuanya Muslim? Enggak. Ada siapa di situ? Yahudi, betul nggak? Yahudi. Ada Yahudi. Nabi bikin kesepakatan namanya Piagam Madinah. Nah, nanti antum cari itu Piagam apa? Madinah. Saya orang Yahudi, ada orang apa juga di situ? Ada orang Nasrani, ada orang munafik. Betul atau tidak? Pertanyaannya, orang munafik sama Nabi dibabat habis gak? Hah? Wah, ini munafik, wah bahaya nih untuk apa? Masyarakat Islam. Babat aja. Dilakukan nggak sama Nabi? Bahkan beberapa kali didorong oleh beberapa sahabat agar orang munafik ini dihabiskan. Nabi tidak mau dia melakukannya. Tidak mau melakukannya. Kata Nabi SAW, oh jangan sampai orang-orang di luar Madinah ya mendapatkan berita, mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad, bahwa Muhammad yaitu dirinya sendiri telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Ya, itu namanya citra dakwah. Citra dakwah harus dijaga. Kadang-kadang orang dakwah itu dakwah pakai katanya kasar, ya, pakai katanya mohon maaf goblok, tolol, ya. Pernah kita ada orang di khutbah Jumat mengucapkan kata mohon maaf tolol, goblok, apalagi nauzubillah, ya. Ketika diingatkan, kata dia, kan kata itu ada dalam kamus. Loh, kok logikanya gimana? Kamus itu yang mengumpulkan semua kata, kemaluan aja ada di situ, betul nggak? Apakah karena dalam kamus harus diucapkan? Kan enggak. Kamus itu kan netral, tidak membagi-bagi kata ini kata yang pantas, kata yang tidak pantas. Ini siapa yang bicara kayak gini? Dai, menuntut ilmu. Asal logikanya seperti itu. Citra dakwah, nama baik negara, citra dakwah, reputasi itu dijaga. Nabi tidak membunuh orang munafik. Kenapa? Jangan sampai tersiar kabar bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, sehingga apa? Orang mau masuk Islam nanti takut, ngapain masuk Islam? Betul ya, teman-temannya aja apa? Dibunuh sama dia. Habis gitu jangan sampai orang-orang Mekah melihat bahwa kondisi Madinah ini tidak stabil sehingga mereka kemudian apa? Menyerah. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita akan pentingnya yang namanya apa? Persatuan. Ya, persatuan. Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan apa? Ansor. Nabi mengikat perjanjian dengan penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan termasuk juga di sana ada ahli kitab yang lain, termasuk juga di sana ada orang-orang apa? Munafik. Ini praktek langsung yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sunnah Nabi itu harus digali dengan dalam, bukan masalah ibadah aja. Ya, kadang-kadang kita kan fokusnya ibadah aja. Wah, ibadah kita harus sesuai sunnah Nabi. Bukan ibadah aja, ibadah kita kan maknanya luas. Bagaimana juga kita berhubungan dengan masyarakat sesuai sunnah Nabi. Di masyarakat Madinah ada Yahudi nggak? Ada Yahudi. Nabi pernah bincang-bincang dengan Yahudi nggak? Pernah bincang-bincang sama Yahudi. Nabi pernah menghadiri jamuan makan orang Yahudi nggak? Pernah. Berarti bermasyarakat kan? Sama siapa itu? Dan Muslim. Ya. Kalau kita sekarang sama Muslim aja karena cuma beda ustadz aja, ya nggak? Ya, udah nggak bisa kayak gitu. Meski kita takut kalau dikena foto, kena selfie orang, kena foto, crack. Ustadz ini duduk sama ustadz ini, hasilnya sama dengan menyimpang. Kok sedang kali itu orang zaman sekarang
bisa menyimpulkan ustadz ini berfoto dengan ustadz ini, hasilnya apa? Sama dengan sesat. Sama dengan ustadz ini berarti akidahnya sama dengan ustadz ini. Kira-kira kalau zaman Nabi ada foto ya, kira-kira nih, kalau zaman Nabi ada foto, terus Nabi ngobrol sama orang Yahudi, ya, terus yang menilai orang sekarang itu kira-kira gimana ya? Auzubillah. Ya, auzubillah. Kita itu harusnya berislam itu semakin cerdas. Ya, berislam semakin cerdas, kita dalami itu sunnah Nabi. Jangan pakai satu hadis aja, satu hadis terus terapannya salah. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu sesuai dengan agama siapa? Temannya. Khalil itu kan teman dekat. Khalil itu orang yang sangat dicintai. Bukan sekedar bergaul, orang yang sangat dicintai. Kalau di masyarakat kan kita harus bergaul. Tapi nggak mesti orang yang kita bergaul dengannya dia adalah teman yang sangat dekat dengan kita, teman yang kita cintai. Khalil itu kan yang sangat dicintai. Makanya Nabi Ibrahim itu apa julukannya? Khalilullah. Ya kan? Nabi Muhammad juga apa julukannya? Khalilullah juga. Apa artinya Khalil itu? Khalil itu dicintai secara murni. Almar'u ala dini khalili. Betul, tapi penerapannya kita lihat bagaimana Nabi, bagaimana apa? Sahabat. Bukan cuma bergaul terus kita menjadi khalil, orang itu kan enggak. Akhirnya orang tidak mau bergaul. Itu yang menyebabkan kita ini terkesan apa? Eksklusif. Ya, tidak mau bergaul. Kenapa? Nanti takut almar'u ala dini khalilihi. Apa artinya khalil dulu? Nabi gaul kok sama orang Yahudi loh, Yahudi gaul. Sampai wanita mengundang dia makan, ya makan. Ada diskusi Nabi dengan orang Yahudi. Nabi dengarkan perkataan Yahudi. Ya Muhammad, kita mendengar dalam kitab Taurat kami bahwa Allah meletakkan bumi di atas jarinya, ya, tanah di atas jarinya, kemudian juga langit-langit di atas jarinya. Kemudian Allah goyang, ya, lalu Allah mengatakan anal malik, anal malik, aku adalah raja, aku adalah raja, aku adalah raja. Orang Yahudi ngomong kayak gitu di hadapan Nabi, sama Nabi didengarkan. Ya, lalu Nabi menyampaikan satu ayat dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Maksudnya apa? Apa yang disampaikan Yahudi itu mirip dengan apa yang ada dalam surat apa? Az-Zumar. Didengerin. Orang Yahudi ngomong didengerin. Bincang. Ya, itu contoh bagaimana Nabi itu membangun sebuah masyarakat, dan di antara kecerdasan Nabi SAW bahwa beliau ini menyatukan masyarakat yang beliau bina. Kenapa? Karena yang namanya persatuan itu adalah hal yang sangat penting. Teramat banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan pentingnya persatuan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran 103. Kata Allah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Di antara tafsirannya Islam, di antara tafsirannya Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak orang Muslim, betul-betul Muslim, menolak Al-Quran Sunnah? Ada nggak? Ada nggak? Kita ini kan beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, apakah yang lain beragama? Beragama terus dia mengatakan saya beragama sesuai Taurat dan Injil. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Semuanya juga Al-Quran Sunnah. Masalahnya apa? Penafsiran. Penafsiran masalahnya. Ya, supaya disatukan gimana? Kita berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Salaf. Coba kalau ditanya lagi apa pemahaman salaf itu? Nah, pemahaman sahabat itu apa? Nah, bukan hasil ijtihad atau pemahaman satu persatu sahabat, tetapi apa yang disepakati oleh sahabat. Itu satu. Yang kedua, cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah.
cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka misalnya nggak pakai ilmu filsafat. Sahabat pakai ilmu filsafat nggak untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Enggak. Tidak mengedepankan akal. Ya, at-taslim. Taslim itu menerima sepenuhnya apa yang mereka dengar dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mempermasalahkannya. Itu para sahabat. Itu cara memahaminya. Jadi pemahaman sahabat apa? Cara memahami Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang disepakati oleh mereka, kesimpulan yang terhadap Al-Quran dan Sunnah yang disepakati oleh mereka. Ya, bukan pemahaman orang per orang sahabat. Karena sahabat itu Nabi atau bukan? Bukan. Dengan segala hormat kita kepada sahabat, ya, sahabat itu mungkin salah, mungkin nggak salah, mungkin. Antum mau nggak ngikutin Abu Hurairah ketika wudu? Abu Hurairah punya ijtihad, kalau wudu itu kita basuh tangan sampai ke sini. Abu Hurairah punya ijtihad. Ijtihad itu kesimpulan hukum. Kalau wudu dari tangan itu sampai sini. Terus kalau kaki dari bawah kaki sampai lutut. Itu siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat bukan? Berarti pemahaman sahabatnya itu. Artinya bukan itu yang dimaksudkan oleh ulama dengan pemahaman apa? Sahabat. Nah, Abu Hurairah bisa menyimpulkan seperti itu bagaimana? Ya karena ijtihad beliau. Karena beliau meriwayatkan hadis, ya inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kaki, tangan dan wajah mereka bersinar karena bekas-bekas apa? Wudu. Titik sampai di situ hadis Rasulullah. Tapi Abu Hurairah nambahin, faman arada minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa-siapa saja yang kecemerlangannya ingin bertambah, maka tambahin. Ya, maka tambahin supaya tambah cemerlang, sekalian aja sampai sini. Kaki gitu juga supaya tambah cemerlang sampai apa? Ke lutut. Ya, ke lutut. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Islam. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada seorang muslim pun menolak Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Apalagi ulama. Ulama yang mu'tabar tidak mungkin menolak Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin. Ulama yang mu'tabar, ya, Imam Syafi'i mungkin nggak menolak Al-Quran dan Sunnah. Hah? Oh, jangan sampai antum suudon sama Imam Syafi'i. Kok Imam Syafi'i kunut sih misalnya? Wah, Imam Syafi'i menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Oh, itu bahasa terlalu besar, itu terlalu berat itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan ulama-ulama sampai Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Rajab Al-Hambali. Makanya Ibnu Taimiyah punya buku itu bagus, kecil tapi bagus banget. Judulnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam. Raf'ul Malam itu artinya menepis celaan yang diarahkan kepada para ulama-ulama a'lam yang diakui ketokohannya. Menepis apa? Celaan. Celaan bahwa ulama itu menyisi Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada seorang pun ulama yang mu'tabar yang secara sengaja nih menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi apa? Sunnah. Tidak ada, secara sengaja nggak ada. Terus kok beda-beda pendapat? Ya itulah. Ibnu Taimiyah kemudian menyebutkan apa? Beberapa sebab. Boleh jadi ada dalil yang sampai ke satu ulama, tidak sampai ke ulama yang lain. Ya, emang satu ulama hafal seluruh hadis? Ada nggak? Satu ulama ini hafal seluruh hadis? Ada nggak? Nggak usah ulama deh, sahabat generasi terbaik. Ada nggak satu sahabat hafal seluruh hadis? Ada nggak? Hatta Abu Bakar tidak hafal seluruh hadis. Hatta Umar bin Khattab tidak hafal seluruh hadis. Nanti kita kalau ada kesempatan kita sebutkan nanti.
dalam pembahasan fiqhul khilaf. Pentingnya kita memahami fikih dalam khilaf. Khilaf ini pasti ada, cuma disikapi kayak gimana? Apakah harus kayak muslim dengan kafir kalau khilaf itu? Ya, atau harus bagaimana? Bukan berarti kita harus melebur keyakinan kita, enggak. Jangan antum pikir ini bahas persatuan, oh berarti kita punya keyakinan sama dengan orang-orang lain ya, bahwa semua agama itu benar, ya, atau semua ajaran itu benar. Enggak. Persatuan itu bukan berarti kita melebur keyakinan kita, enggak. Tapi persatuan itu kita punya sesuatu yang kita sepakati untuk kita bisa menciptakan kemaslahatan bersama. Ya, seperti Indonesia ini lah. Indonesia ini kan hasil dari kesepakatan tokoh-tokoh bangsa, benar nggak? Ya, itu sepakat, walaupun agamanya beda-beda. Tapi daripada kita perang terus, udah kita sepakat aja, supaya kita bisa menyelenggarakan negara namanya apa? Indonesia, kita bisa hidup nyaman, kan seperti itu. Maka digali oleh ulama-ulama, ini bentuk negara Indonesia ini apa? Nah, gitu. Ya, dengan kondisi yang ada. Jadi artinya persatuan itu bukan berarti kita melebur apa yang kita yakini. Ya, udah semuanya benar, enggak. Tapi ada poin yang kita betul-betul sepakati sehingga kemudian kita bisa merealisasikan kemaslahatan apa? Bersama. Hidup nyaman dan aman itu sepakat nggak kita itu? Sepakat itu. Sama kafir aja sepakat kita. Ya, apalagi sama apa? Muslim. Itu arti persatuan. Nah, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa artinya wala tafarraqu? Jangan berpecah belah. Allah tidak mengatakan jangan berbeda-beda. Beda antara ikhtilaf dengan iftiraq. Ya, beda antara ikhtilaf dengan apa? Iftiraq. Ikhtilaf itu berbeda-beda. Berbeda-beda itu tidak mutlak diharamkan, karena memang manusia berbeda-beda. Yang tidak boleh berpecah belah, bergolongan-bergolongan, berkelompok-kelompok. Satu masjid sama masjid lainnya nggak akur. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Satu masjid sama masjid lainnya nggak akur. Ya, itu kemarin terjadi waktu corona itu. Corona, banyak antara satu masjid sama masjid lain tidak akur. Kenapa? Yang sini ingin rapat, yang sana renggang. Yang rapat bilang, jangan ke masjid sana. Ya, kalau di sana safnya apa? Renggang. Yang sana juga gitu balik. Harusnya beda-beda aja. Yang punya pandangan rapat ya ke masjid ini, yang punya pendapat apa? Renggang ke masjid Tono. Bahkan ustadz yang nggak ke masjid aja kan ada. Lah yang nggak ke masjid kan nggak apa-apa, malah nggak dibahas. Yang renggang malah dibahas. Ya, kok sampai kayak gitu? Itu namanya tafarruq. Ibnu Taimiyah bilang begini, Ibnu Taimiyah, masya Allah. Antum kalau baca perkataannya Ibnu Taimiyah itu, seolah-olah Ibnu Taimiyah ini menyelesaikan apa yang terjadi zaman sekarang. Ibnu Taimiyah bilang kayak gini, tidak boleh bagi siapapun, ini nggak boleh nih, bagi siapapun mengangkat satu perkataan atau mengangkat satu pendapat, memperjuangkan satu pendapat, lalu dengan pendapat itu dia membangun cinta dan permusuhan. Ya, yuwali wa yu'adi alaihi. Tidak boleh dia mengangkat satu pendapat, ulama kah dia, ustadz kah dia, lalu dia membangun cinta dan benci di atas pendapat itu. Dia membangun prinsip kawan dan lawan di atas apa? Pendapat itu. Kalau ada orang setuju dengan pendapat ustadz saya, maka dia saudara saya. Kalau tidak, maka dia bukan apa? Saudara saya. Bahasa kitanya ikhwan, benar nggak? Ikhwan, ya nggak? Kalau ada yang sama dengan kita, oh, itu ikhwan kita itu. Ikhwan kita tuh di Pondok Gede. Yang lain bukan ikhwan. Ini bahasa-bahasa kelompok itu bahasa-bahasa kelompok itu. Bukan bahasa-bahasa Ahlus Sunnah. Bahasa-bahasa kelompok kan kayak gitu, yang salah toh, yang sepengajian, oh itu ikhwan kita.
Yang lain bukan ikhwan kita. Padahal bahasa Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwan. Orang-orang beriman itu saudara. Kita enggak. Yang sengaja sama kita, ikhwan kita. Yang enggak, bukan ikhwan kita. Nah, kata Ibnu Taimiyah, tidak boleh siapapun mengangkat satu pendapat lalu dia membangun permusuhan atau membangun kecintaan di atas pendapat itu. Ghairun nabi, kecuali jika pendapat itu adalah perkataan apa? Nabi. Ya, atau kecuali ya perkataan itu adalah kitab dan sunnah wa ma ajma'at alaihil ummah, dan apa yang disepakati oleh apa? Ummah. Lalu beliau mengatakan walaysa li ahadin an yunassiba lil ummati syakhsan. Tidak boleh bagi siapapun di antara umat ini mengangkat satu orang diangkat sama dia. Yuwali wa yu'adi alaih, lalu dia membangun cinta dan benci berdasarkan orang tersebut. Kalau ada orang setuju sama orang ini, oh berarti itu saudara saya. Kalau ada orang tidak setuju dengan orang ini, maka oh dia musuh apa? Saya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Apa kata Ibnu? Wa hadza turuqu ahlil bid'ah wal ahwa. Cara beragama seperti ini adalah caranya siapa? Bukan ahlus sunnah, tapi siapa? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah kan seperti itu. Dia punya pendapat, pendapatnya belum tentu benar, habis itu dipaksain ke orang, ya kan? Dipaksain ke orang yang setuju maka dia muslim, yang nggak setuju maka dia apa? Kafir. Itu kan yang dilakukan Mu'tazilah, benar nggak? Zaman Ma'mun Abbasi, ya, zaman Khalifah apa? Ma'mun, Khalifah Abbasiyah. Ada fitnah namanya fitnah khalqul Quran. Apa khalqul Quran? Pendapat bahwa Al-Quran itu apa? Makhluk. Pendapatnya siapa? Mu'tazilah. Kalau itu sekedar pendapat, mungkin ulama hanya menilai, itu penyimpangan aja, itu keteledoran aja, atau itu zallah, ketergelinciran ulama. Kalau sekedar pendapat dan dia tidak memunculkannya, lalu memperjuangkannya, apalagi memuji orang dengan pendapat itu. Tapi yang dilakukan Mu'tazilah kan enggak, dia deketin pemerintah, benar enggak? Dia deketin pemerintah, ya, dia rayu pemerintah untuk mengadopsi akidah ini, benar enggak? Habis itu dia dorong pemerintah untuk memaksakan keyakinan ini kepada setiap apa? Ulama. Pas setiap ulama diuji. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Wah, banyak ulama, ya, menghadapi dilema ini. Kalau dia bilang Al-Quran kalamullah, masuk penjara. Ya, kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, waduh, gimana dengan jamaah saya ini, nanti sesat semua. Ketika itu tidak ada yang kokoh menghadapi fitnah ini kecuali siapa? Imam Ahmad dan segelintir ulama. Yang lainnya terpaksa, yang lain banyak terpaksa. Ya, Quran makhluk. Atau apa namanya, membuat siasat. Siasat itu gimana? Kata para ulama, melakukan tauriyah. Tauriyah itu pernyataan yang tidak jelas, tidak langsung. Ketika ditanya Al-Quran makhluk nggak? Dia mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua ini makhluk. Semua ini makhluk. Maksudnya semua jari ini. Semua ini maksudnya semua jari ini. Semua jari ini makhluk. Ya. Nah, itu contoh tuh bagaimana perilaku ahlul bid'ah. Ya, kita ini jadi ahlus sunnah atau ini jadi ahlul bid'ah? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah perilakunya tidak seperti itu. Itu punya satu pendapat, apalagi cuma pendapat fikih. Terus dipaksakan ke orang, lalu diuji orang itu dengan pendapat itu. Kamu gimana pendapat kamu? Oh beda, berarti bukan ikhwan kita. Oh sama, oh berarti ikhwan kita. Parahnya lagi, memobilisasi orang untuk memusuhi, ya enggak?
Oh di sana masjidnya begini, oh di sana masjidnya begini, oh jangan hadiri masjid itu. Loh, itu kata Ibnu Taimiyah, yufarriquna bainal ummah, perilaku al-bidah, memecah belah antara apa? Umat dengan pendapat itu. Beda boleh, tapi jangan pecah belah. Beda itu gimana? Terus sampaikan aja pendapat antum, disampaikan, tapi jangan pecah belah. Pecah belah itu jadi berkelompok. Masjid ini sama masjid ini gak akur, orang bingung itu. Dan saya punya kasus itu, sebab punya kasus, ya, adalah di sebuah daerah, ya, di sebuah masjid, ya, terus sebagian pengurusnya, ya inilah biasa, hampir setiap masjid ya, cekcok. Akhirnya apa? Sebagian pengurusnya itu bikin masjid lagi di tempat yang sama, yang tadinya musola dijadikan masjid. Lalu di masjid yang baru ini saya diminta untuk jadi khotib. Waduh, saya bilang, nah itu kan berdekatan, orang jenggotan semua sama, itu berdekatan. Ya nggak tahu, mesti pokoknya pengurusnya minta seperti itu. Yang lucunya adalah, ya, di beberapa hari, di suatu hari lah, satu hari, saya nggak sebutkan harinya, nanti aku cari lagi. Ya, di satu hari, ya, itu apa? Saya ngisi kajian, waktunya subuh. Ya, ternyata di jalan saya ketemu juga dengan teman saya, sama-sama ustadz. Jalan, saya tanya, Ustadz mau kemana? Ke daerah itu. Oh, saya juga ke daerah itu. Antum ke masjid mana? Anak ke masjid ini. Antum ke masjid mana? Anak ke masjid ini. Jadi apa? Masjidnya nggak akur, padahal ustadznya apa? Akur. Itu fenomena yang menggelikan seperti itu. Ini banyak terjadi, ya. Dan sayang nih kalau seperti itu kita diam, ustadz nggak ada yang bicara. Padahal antum udah tahu lah seperti itu. Ya, terjadi perpecahan, terjadi ya fenomena yang memecah belah antara apa? Umat. Nah, surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? 103. Di situ masya Allah yang paling sangat-sangat menarik dalam ayat itu adalah Allah mengingatkan kepada kita bahwa persaudaraan itu nikmat. Persaudaraan itu apa? Nikmat. Kita muslim, mukmin kan bersaudara. Itu tuh nikmat. Yang namanya nikmat itu harus dijaga, betul nggak? Ya, apa kata Allah? Wadhkuru nikmatallah. Ingatlah kenikmatan dari Allah. Ingatlah nikmat Allah. Apa kata Allah? Id kuntum a'da. Ketika dahulu kalian itu bermusuhan. Kalian itu bermusuhan. Orang Arab kan dulu bermusuhan, benar nggak? Cuma gara-gara onta aja, gara-gara onta bisa puluhan tahun itu terus tawuran. Sama kayak kita ini kalau masalah nggak diselesaikan itu bisa puluhan tahun tawuran. Dan pertanyaan nih, perbedaan kita dengan yang lain, baik itu kita dalam link internal kita sendiri atau dengan yang lain, tetapi sama-sama muslim, itu perbedaan kita mau dibawa sampai kemana gitu loh. Mau dibawa sampai kemana? Kalau terus menerus dibiarkan, terjadi nggak pertumpahan darah? Terjadi nggak pertumpahan darah? Kalau terjadi pertumpahan darah, kita melanggar prinsip nggak sebenarnya? Melanggar prinsip. Apa prinsipnya? Prinsip yang kedua yang saya ingin bahas, yaitu bahwa muslim itu punya kehormatan. Benar nggak? Darahnya halal nggak? Darahnya halal nggak? Haram. Nah, kalau cuma masalah-masalah yang tadi mungkin kita khilaf dalam masalah fikih dan sebagainya, tapi terus dibiarkan terus sampai membesar, akhirnya kita saling bertumpah darah. Itu sebabnya kita malah melanggar prinsip Islam. Dan ini banyak terjadi dalam sepanjang sejarah kaum muslimin, dan harusnya kita mengambil pelajaran. Harus kita ngambil pelajaran. Ya. Dulu ada ulama namanya Imam Tobari. Pernah dengar ya Imam Tobari ya? Imam Tobari yang punya tafsir besar itu. Tafsir Tobari, Abu Ja'far At-Tabari. Ya. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Ya.
Beliau punya kitab berjudul Ikhtilaful Ulama, perbedaan pendapat di kalangan apa? Ulama. Dia tulis tuh kitab, buku. Tapi gara-gara buku ini jadi malapetaka. Apa? Dia diserang oleh sekelompok orang-orang pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Rumahnya dilemparin batu. Rumahnya dilemparin batu. Alhamdulillah kita nggak sampai ke situ, ya. Alhamdulillahnya loh. Jadi sebenarnya ya fitnah-fitnah atau kegaduhan-kegaduhan itu zaman dulu udah ada. Cuma sekarang terlihat menganga karena ada media sosial, ya kan? Karena media sosial. Ya, zaman dulu perbedaan pendapat sampai juga perang kan ada. Zaman sahabat aja ada kan? Ada perang Siffin, ya kan? Ada perang apa Jamal dan yang lain. Ibnu Jarir at-Tabari nulis buku. Gara-gara buku itu dia diserang oleh sekelompok manusia pengikut Imam Ahmad, dilempari rumahnya dengan batu. Gara-garanya apa? Gara-garanya cuma tidak mencantumkan pendapat Imam Ahmad dalam bukunya. Jadi disebutkan ulama-ulama, tapi Imam Ahmad gak disebutin. Marahlah pengikutnya, marah. Ya, kalau zaman sekarang kan istilahnya baper dia, marah dia. Kenapa? Ulamanya nggak dianggap ulama. Disebut ikhtilaful ulama, tapi tidak disebutkan ulamanya. Harusnya kan sebelum nyerang tanya dulu, betul nggak? Tanya dulu, klarifikasi, tabayun kan gitu. Kenapa kamu nggak mencantumkan Imam Ahmad? Ternyata apa? Beliau menilai Imam Ahmad itu lebih menonjol di bidang hadis daripada apa? Di bidang fikih. Berarti menafikan keulamaan Imam Ahmad atau tidak? Tidak. Tetapi menurut penilaian beliau itu lebih condong ke hadis daripada apa? Fikih. Tapi lihat bagaimana fitnah yang sangat besar luar biasa. Dan itu contohnya banyak. Nanti suatu saat ya kalau ada kesempatan kita sampaikan. Nah, intinya tadi Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah ketika Allah memberikan nikmat kepada kalian. Ketika kalian dahulu itu bermusuhan, saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu dengan nikmat Allah kalian menjadi apa? Ikhwana, saling apa? Bersaudara. Berarti persaudaraan itu nikmat atau bukan? Nikmat. Ya, nikmat harus kita jaga. Nikmat harus kita jaga. Baik, ayat lain yang menunjukkan pentingnya persatuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berselisih sehingga menyebabkan kamu menjadi gentar dan menyebabkan kekuatanmu apa? Hilang. Ya. Jadi jangan kalian berselisih, menyebabkan kalian gentar dan menyebabkan kekuatanmu apa? Hilang. Berarti apa? Kalau kita ingin kuat, kita harus apa? Bersatu. Ya, kita harus apa? Bersatu. Nah, ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kita harus menyadari yang namanya persatuan itu perkara yang penting atau tidak? Penting. Makanya dalam Al-Quran ini kita disatukan dengan istilah umat. Benar gak? Umat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Nah, sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah bahwa persatuan itu bukan berarti kita melebur apa yang selama ini kita apa? Yakini. Enggak, bukan melebur. Nabi kan membangun masyarakat Madinah yang bersatu enggak? Bersatu. Ada Yahudinya, benar enggak? Apakah berarti Nabi harus mengakui kebenaran agama Yahudi? Enggak, tetap menurut beliau Yahudi itu adalah agama yang apa? Atau keyakinan orang Yahudi itu apa? Salah. Tetapi persatuan di situ adalah dicari titik persamaan untuk kemudian menciptakan kemaslahatan apa? Bersama. Kita sama orang-orang Muslim banyak samanya enggak? Banyak saja.
Tuhan kita sama, Nabi kita sama, dan seterusnya. Tetapi semakin diperinci akan semakin membuat perpecahan, ya enggak? Kalau semakin diperinci maka akan semakin menimbulkan apa? Perpecahan. Sehingga bagaimana? Perincian itu silakan dilakukan, tapi di ruang yang terbatas. Jangan perincian-perincian itu disampaikan kepada orang awam, di mana orang awam ini tidak bisa menjangkau perkara-perkara yang dalam itu, lalu yang dikhawatirkan nanti terjadi kegaduhan di mana masyarakat. Sekarang orang awam apa membutuhkan ilmu-ilmu agama yang dalam, betul nggak? Butuh. Apa antum perlu diajarkan bagaimana membantah orang-orang Mu'tazilah? Perlu nggak? Perlu nggak antum diajarkan bagaimana caranya membantah ya orang-orang Mu'tazilah? Itu ilmu, betul ilmu. Tapi itu fardu ain atau fardu kifayah? Hah? Fardu kifayah. Ya, boleh aja antum belajar itu boleh kalau memang udah ada tahapan-tahapan ilmunya, udah tangga 1, 2, 3, 4, baru ini 5. Tapi antum 1 aja belum nih, misalnya baca Al-Fatihah bener aja belum. Ya, coba tes Al-Fatihah ini 1. Jangan-jangan hurufnya salah-salah. Al-Fatihah hurufnya salah, lahan jali, ya, nggak boleh jadi imam. Ya, kalau jadi imam, yang di belakangnya sholatnya nggak sah. Ya, dia boleh jadi imam kalau di belakangnya kualitasnya sama atau lebih rendah. Ya, misalnya ada bapak-bapak jadi imam, bacanya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, misalnya ya, seperti contoh aja, itu bukan berarti saya merendahkan. Ya, kalau seperti itu yang belakangnya nggak boleh sholat di belakangnya. Apalagi kalau ustadz misalnya. Ya, tapi kalau orang-orang yang sama dengan dia atau kualitasnya lebih rendah sama dari dia, nah itu boleh aja. Maksud saya apa? Ya cobalah. Menuntut ilmu itu jangan ketinggian. Dan ini juga nasihat juga bagi kita para dai. Apa yang disampaikan kepada umat harusnya apa yang memang dibutuhkan oleh apa? Umat. Kajian untuk orang awam itu intinya adalah satu, menjaga keimanan, benar nggak? Menjaga keimanan, menumbuhkan keimanan. Dulu sahabat saling bertemu, lalu duduk, ya, duduk, ya, lalu mereka saling berbincang-bincang masalah agama. Sebelum berbincang-bincang, mereka ketika ngajak duduk, mereka mengatakan, hayya bina nu'minu sa'ah. Mari kita menambah keimanan kita dalam waktu yang singkat. Artinya apa? Kita mengkaji ilmu ini, khususnya bagi yang kita yang awam. Tapi yang mau tanya dulu, antum ini awam atau bukan? Jangan-jangan antum nggak merasa tidak awam lagi. Awam itu aib atau bukan? Enggak, bukan aib. Antum itu awam di satu sisi, antum bisa jadi ulama di sisi lain. Benar nggak? Dan itu kehidupan seperti itu, santai aja. Enggak semuanya harus jadi ulama kok dalam agama. Sahabat semuanya ulama nggak? Nah, sahabat semuanya ulama nggak? Dan salahnya kita kan seolah-olah kalau ustadz itu ingin semuanya jamaah ini jadi ulama semua. Bahasa-bahasa yang disampaikan kan seperti itu. Antum udah baca kitab berapa misalnya? Orang awam suruh baca kitab, baca Quran aja baru ikronem, suruh baca kitab lagi. Akhirnya baca kitab itu terjemahan. Ya, terjemahan banyak yang nggak tepat. Ya, kita awam atau enggak? Ya pertama itu ya, satu, bahwa status awam itu bukan aib. Di masyarakat Rasul itu ada awamnya, ada kok, ada orang Arab Baduy, ya kan? Orang Arab Baduy yang datang ke Rasul itu, lihat ya, agama, ya Allah, agama itu mudah ya, kita aja yang mempersulit. Ada orang Arab Baduy datang, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat, ya, wa sumtu Ramadan, wa ahlaltul halal, wa haramtul haram,
wa lam azid ala dzalik adkhulul jannah wa Rasulullah. Ya, apa pendapatmu wahai Rasulullah? Kalau aku sholat cuma sholat wajib aja, cuma sholat wajib aja deh. Ya, tarawih enggak, sholat witir enggak, sholat sunnah rawatib enggak, dia sholat wajib aja. Wasumtu Ramadan, dan puasa yang wajib aku lakukan. Apa yang wajib aku lakukan? Ahlaltul halal wa haramtul haram. Apa yang dikatakan agama halal, aku yakini halal. Apa yang dikatakan oleh agama haram, aku yakini apa? Keharamannya. A'adkhulul jannah, aku masuk surga enggak? Aku masuk surga enggak? Apa kata Rasulullah? Aflaha in shadaq. Beruntung orang itu kalau dia betul-betul jujur melaksanakan hal-hal yang wajib aja, itu udah beruntung. Jadi ini awam nggak? Ini awam kan? Ya, cuma membatasi amalan dengan yang wajib-wajib saja. Saya ingin tekankan bahwa tidak semua sahabat itu ahli. Semua sahabat hafal Quran nggak? Buktinya kan ada sahabat yang dinikahkan dengan Al-Quran kan? Kata Nabi, kamu punya Al-Quran apa? Ya kan? Kamu punya surat apa yang kamu hafal? Oh, punya surat ini. Berarti gak semua surat dihafal. Ankahtuka bima ma'aka minal Quran, kan gitu. Aku menikahkanmu dengan surat yang kamu hafal dari apa? Al-Quran. Berarti sahabat hafal 30 juz gak? Tidak semuanya. Semua sahabat meriwayatkan hadis kan tidak. Yang banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah, Khalid bin Walid meriwayatkan hadis gak? Andai pun meriwayatkan hadis itu cuma sedikit, tapi medan perjuangan dia bukan di ilmu. Medan perjuangan dia di mana? Di perang. Medan perjuangan Abdurrahman bin Auf di mana? Di dagang. Perlu nggak saudagar-saudagar? Islam punya saudagar-saudagar, perlu nggak? Nggak perlu. Kalau nggak perlu, siapa yang membiayai perang? Siapa yang membiayai masjid ini? Ya, siapa jadi jamaah kalau semuanya jadi khotib Jumat? Jadi kalau kita awam itu nggak masalah. Yang penting kita berjuang untuk agama, betul nggak? Yang penting kita berjuang untuk agama. Itu minimal kita nggak nyakitin orang. Udah minimal itu. Minimal kita nggak nyakitin orang. Dengan kita tidak menyakiti orang, itu saja sudah menampakkan risalah Islam yang luar biasa. Benar nggak? Daripada banyak berkata-kata. Seperti saya nih, banyak ngomong. Bisa jadi di masyarakat akhlak saya bodoh. Benar nggak? Bapak-bapak nih banyak diem, tapi di masyarakat, masya Allah, ramah, ya, ngasih sedekah dan sebagainya. Bisa jadi dia lebih baik. Jadi awam itu nggak masalah. Bisa jadi antum awam di satu sisi, tapi antum ulama di sisi lain. Antum ulama dalam hal apa? Perbengkelan, permontiran, ya kan? Betul nggak? Nggak masalah antum. Ustaz kan butuh juga kepada antum kalau motornya rusak, betul nggak? Antum awam di bidang agama, tapi antum ulama di bidang lain. Itulah hidup. Dengan itu kita saling melengkapi, dan seperti itulah masyarakat yang dibangun oleh siapa? Rasulullah. Rasul itu penyikapannya beda-beda antara satu sahabat sama sahabat lain. Satu sahabat dikasih ilmu yang khusus, sahabat lain tidak. Mu'ad dikasih hadis tentang hak Allah dan hak Allah dan hambanya, dan hak hamba terhadap siapa? Allah. Dikasih tuh hadis khusus. Ketika Mu'ad berkata, ya Rasulullah, boleh nggak saya sampaikan hadis ini kepada orang lain? Oh jangan.